Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Pramudiawati sebagai tentor asistensi UTS mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas soal UTS tahun lalu mata kuliah TPAI. Langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Soal nomor 1. Apa saja tujuan Anda melakukan investasi surat berharga di pasar modal? Jawabannya adalah, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini. Surat berharga termasuk dalam aset finansial dalam sebuah investasi. Tujuan investasi sendiri adalah yang pertama, untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan daripada investor. Yang ketiga, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Yang keempat, mengurangi tekanan inflasi. Dan yang kelima, dorongan untuk menghemat pajak. Nomor 1B. Jelaskan dan gambarkan mekanisme transaksi surat berharga di pasar sekunder. Jawabannya adalah, pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual saham atau obligasi, serta berbagai jenis efek yang tercatat di bursa. Mekanisme transaksi surat berharga di pasar sekunder adalah, yang pertama, investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek. Yang kedua, investor harus mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Yang ketiga, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia harus menggunakan satuan perdagangan, yaitu round lot effect atau kelipatannya yaitu 500 effect. Yang keempat, pesanan jual atau beli oleh para investor dari berbagai perusahaan sekuritas akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan atau match antara order tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses terjadinya transaksi. Soal nomor 2. Sekuritas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI meliputi saham biasa, saham preferen, obligasi, right issue, waran, dan juga reksadana. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sekuritas-sekuritas di atas. Jawabannya yang pertama, saham biasa. Saham biasa atau common stock menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham biasanya memiliki hak klaim atas penghasilan dan juga aktiva perusahaan. Apabila perusahaan menghasilkan laba, sebagian atau seluruh laba dapat dibagikan kepada pemiliknya, yaitu pemegang saham sebagai dividen. Umumnya, dividen yang dibayarkan disebut dividen tunai. Namun, pembagian dan besarnya dividen tidaklah dijamin. Besarnya dividen tunai yang dibagikan bisa berubah naik, turun, ataupun tetap. Bahkan juga bisa tidak dibagikan. Saham biasa tidak berjatuh tempo dan dapat memiliki nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Selanjutnya adalah saham preferen. Merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan atau hybrid antara saham biasa dan juga obligasi. Merupakan satu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada saham preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi atau bond adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran menurut jadwal yang telah ditetapkan. Dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang. Right issue. Right issue merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Selama periode waktu terbatas yang disebut periode pelaksanaan, pemegang right berhak untuk membeli saham baru dengan membayar sejumlah dana kepada perusahaan melalui perusahaan efek pada suatu harga pelaksanaan yang telah ditentukan. Right issue dapat diperjualbelikan antar investor seperti halnya sekuritas lainnya. Selanjutnya waran. Waran adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya.
Berbeda dengan right issue, warrant biasanya diperjualbelikan bersamaan dengan sekuritas lainnya, misalnya obligasi atau saham. Selain itu, periode perdagangan warrant adalah jangka panjang, umumnya antara 3 sampai 5 tahun. Yang terakhir yaitu reksadana. Reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang berisi sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli oleh investor. Berdasarkan bentuk hukumnya, reksadana dibedakan menjadi dua, yaitu reksadana berbentuk perseroan, reksadana terbuka dan reksadana tertutup, dan juga reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Soal nomor 3. Bapak Edi membeli saham biasa Unilever Indonesia pada harga Rp16.350 per lembar. Setelah 1 tahun, harga saham adalah Rp18.200 per lembar. Selama tahun itu, Bapak Edi menerima dividen Rp500 per lembar. Berapakah dividen yield, capital yield, dan return persentase jika Bapak Edi menginvestasikan sebanyak Rp16.350.000? Berapa rupiah yang dia miliki pada akhir tahun? Berdasarkan soal dapat diketahui dividen atau DT sebesar Rp500, harga saham atau PT sebesar Rp18.200, harga saham sebelumnya atau PT-1 sebesar Rp16.350, investasi Bapak Edi sebesar Rp16.350.000. Yang ditanya pertama yaitu dividen yield dengan rumus DT dibagi PT-1, yaitu Rp500 dibagi Rp16.350 dengan hasil 0,03058103976 atau dalam persentase sebesar 3,0510397,6%. Selanjutnya yaitu capital yield dengan rumus PT dikurangin PT-1 dibagi PT-1, yaitu Rp18.200 dikurangi Rp16.350 dibagi Rp16.350 dengan hasil 0,1131498471 atau dalam persentase sebesar 11,3149841%. Selanjutnya adalah return persentase. Untuk menghitung return persentase, kita tinggal menambahkan hasil dari dividen yield dan juga capital yield, yaitu 3,058103976% ditambah dengan 11,31498,471% dengan hasil akhir sebesar 14,3730889%. Yang terakhir yaitu jumlah return yang diterima Bapak Edi di akhir tahun. Untuk menghitung jumlah return ini, kita tinggal mengalihkan total investasi dari Bapak Edi dikalikan dengan return persentase yang kita dapat sebelumnya, yaitu sebesar Rp16.350.000 dikalikan dengan 14,3730889% dengan hasil return Bapak Edi di akhir tahun yaitu sebesar Rp18.700.000. Soal nomor 4 dengan soal sebagai berikut. Yang ditanya yaitu yang A, capital gain atau loss dan juga dividend yield. Dan yang B, return and risk saham perusahaan tersebut. Pembahasan soal nomor 4 bagian A, yaitu mencari capital gain atau loss. Dengan rumus PT atau harga saham tahun tersebut dikurangin PT-1 atau harga saham tahun sebelumnya dibagi PT-1 atau harga saham tahun sebelumnya. Untuk mencari capital gain atau loss, kita mulai dari tahun kedua, yaitu harga saham di tahun kedua di sebesar 700 dikurangin harga saham tahun sebelumnya yaitu tahun ke-1 sebesar 675
dibagi harga saham tahun sebelumnya yaitu tahun ke-1 sebesar 675 dengan hasil 0,0370 atau dalam persentase sebesar 3,703,704%. Karena hasilnya positif, ini menunjukkan capital gain. Selanjutnya, capital gain atau loss tahun ketiga, yaitu harga saham di tahun ketiga sebesar 950 dikurangin harga saham tahun kedua sebesar 700 dibagi harga saham tahun kedua sebesar 700 dengan hasil 0,3571 atau dalam persentase sebesar 35,71428571%. Selanjutnya adalah capital gain atau loss tahun keempat, yaitu harga saham tahun keempat yaitu 1050 dikurangin harga saham tahun ketiga sebesar 950 dibagi harga saham tahun ketiga sebesar 950 dengan hasil 0,1052631579 atau dalam persentase sebesar 10,52631579%. Yang terakhir yaitu capital gain atau loss di tahun kelima, yaitu harga saham di tahun kelima sebesar 1025 dikurangin harga saham tahun keempat sebesar 1050 dibagi harga saham tahun keempat sebesar 1050 dengan hasil negatif 0,02380952381 atau dalam persentase sebesar negatif 2,380952381%. Karena hasilnya negatif, ini menunjukkan capital loss. Selanjutnya mencari dividen yield. Dengan rumus DT atau dividen pada tahun tersebut dibagi dengan PT-1 atau harga saham tahun sebelumnya. Untuk mencari dividen yield, kita mulai dari tahun kedua, yaitu dividen yield tahun kedua adalah dividen pada tahun kedua sebesar 100 dibagi dengan harga saham tahun ke-1 sebesar 675 dengan hasil 0,1481481 atau dalam persentase sebesar 14,81481481%. Selanjutnya, dividen yield tahun ketiga, yaitu dividen pada tahun ketiga sebesar 100 dibagi dengan harga saham tahun kedua sebesar 700 dengan hasil 0,1428571,429 atau dalam persentase sebesar 14,28571,429%. Selanjutnya, dividen yield pada tahun keempat, yaitu dividen tahun keempat sebesar 100 dibagi dengan harga saham tahun ketiga sebesar 950 dengan hasil 0,105263159 atau dalam persentase sebesar 10,52631579%. Yang terakhir, dividen yield tahun kelima, yaitu dividen pada tahun kelima sebesar 100 dibagi dengan harga saham tahun keempat sebesar 1050 dengan hasil 0,09523809524 atau dalam persentase sebesar 9,523809524%. Selanjutnya yaitu mencari return saham. Dengan rumus PT atau harga saham pada tahun tersebut dikurangin PT-1 atau harga saham tahun sebelumnya ditambah DT atau dividen pada tahun tersebut dibagi dengan PT-1 atau harga saham di tahun sebelumnya. Untuk menghitung return saham, kita mulai dari tahun yang kedua. Return saham tahun kedua yaitu harga saham pada tahun kedua sebesar 700 dikurang dengan harga saham tahun pertama sebesar 675 ditambah dividen pada tahun kedua sebesar 100
dibagi dengan harga saham tahun pertama sebesar 675 dengan hasil 0,1851 atau dalam persentase sebesar 18,51851852%. Selanjutnya yaitu return saham tahun ketiga, yaitu harga saham tahun ketiga sebesar 950 dikurangi dengan harga saham tahun kedua 700 ditambah dividen pada tahun ketiga sebesar 100 dibagi dengan harga saham tahun kedua sebesar 700 dengan hasil 0,5 atau dalam persentase sebesar 50%. Selanjutnya yaitu return saham tahun keempat, yaitu harga saham pada tahun keempat sebesar 1050 dikurangin harga saham tahun ketiga 950 ditambah dividen tahun keempat sebesar 100 dibagi harga saham tahun ketiga 950 sama dengan 0,21052 63158 atau dalam persentase sebesar 21,052,63158%. Selanjutnya yang terakhir yaitu return saham tahun kelima, yaitu harga saham tahun kelima sebesar 1025 dikurangin harga saham tahun keempat sebesar 1050 ditambah dividen tahun kelima sebesar 100 dibagi dengan harga saham tahun keempat sebesar 1050 dengan hasil 0,071 4285 7143 atau dalam persentase sebesar 7,142 857143%. Selanjutnya, kita mencari resiko atau standar deviasi dengan rumus SD sama dengan akar sigma NI sama dengan 1, RI atau return ke I dikurang rata-rata kuadrat dibagi N-1. Untuk mencari standar deviasi ini, sebelumnya kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Dengan rumus RA sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn dibagi dengan N. R di sini merupakan return. Jadi untuk mencari rata-rata ini kita tinggal menjumlahkan hasil dari return yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu tinggal kita bagi dengan N, yaitu 0,1851 851 852 ditambah 0,5 ditambah 0,210 5263 158 ditambah 0,0714 2857 143 dibagi dengan 4, yaitu sebesar 0,9671 400724 dibagi 4 dengan hasil akhir sebesar 0,241 7850181. Selanjutnya kita mencari standar deviasi dengan rumus yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu standar deviasi akar dari return kedua yaitu sebesar 0,1851 851852 dikurangi dengan rata-ratanya tadi sebesar 0,241 7850 181 kuadrat ditambahkan dengan return tahun ketiga sebesar 0,5 dikurangi rata-ratanya tadi lalu dikuadratkan ditambah dengan return keempat sebesar 0,210526358 dikurangi rata-rata tadi lalu dikuadratkan ditambah dengan return tahun ke-5 sebesar 0,0714 2857143 dikurangi dengan rata-ratanya tadi lalu dikuadratkan. Lalu dibagi dengan N-1, N-nya 4 dikurangi dengan 1. Dengan hasil standar deviasi sama dengan akar dari 0,00320 354108 ditambah 0,066674979688
ditambah 0,00097710646 ditambah 0,02902131892 dibagi 3. Standar deviasi sama dengan akar dari 0,099876 94334 dibagi dengan 3, atau standar deviasi sama dengan akar dari 0,0332923 1445. Dengan hasil standar deviasi sama dengan 0,1824 618164, atau dalam persentase sebesar 18,24618164%. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses untuk kita semua dalam menjalani EUTS pada tahun ini.